Perawat adalah tenaga kesehatan paling depan yang harus berada di depan untuk menolong kalau sudah tidak ada lagi profesi lain yang mau turun ke menangani pasien-pasien tersebut. Perawat Indonesia, kita jaga bangsa. Perawat Indonesia, bersama kita mengabdi namun tetap semua. Perawat Indonesia, bersama kita mengabdi untuk sehat menuju masa depan cerah. Hai sejawat perawat, apa kabar buat kalian semua yang ada di rumah? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan podcast lagi untuk membahas peningkatan standar keperawatan melalui kerjasama, yaitu peran PPNI di dalam dan di luar negeri. Untuk itu, saya sudah mengundang narasumber yang sangat kita tunggu dan ya mungkin jadi saya yang nunggu banget sih sebenarnya karena benar-benar yang dibahas nih tentang kerjasama dari PPNI dari dalam maupun luar negeri. Langsung aja kita sambut Bapak Profesor Bapak Agung Waluyo selaku Ketua DPP Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri. Apa kabar Prof? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Beliau habis dari kampus UI ya dok? Jauh Prof tadi? Jadi habis rapat untuk rencana target tahun depan dan bagaimana cara mengimplementasikannya ke dalam bentuk kegiatan dan anggaran. Baik, itu dia. Nah, Prof, saya penasaran banget nih tentang kerjasama yang sudah dilakukan oleh PPNI baik di dalam maupun di luar negeri. Oke, kita tipis-tipis dulu nih, Prof. Kita ke pertanyaan pertama ya, Prof. Apa saja sih, Prof, peran utama yang dimainkan oleh PPNI dalam meningkatkan standar keperawatan di Indonesia, baik dalam negeri maupun dalam kerjasama internasional? Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan ini ada beberapa proses yang terjadi di dalamnya. Kita tidak bisa hanya dari peran PPNI saja, tetapi juga unsur-unsur yang lain. Namun karena ini ditanya peran utama dari PPNI, tentu yang pertama kita berperan dalam mengawal pengembangan kurikulum pendidikan keperawatan yang berkualitas. Karena kitalah PPNI yang memahami kompetensi dari perawatnya. Nah, namun memang kita juga ada stakeholder yang lain yaitu AIPNI. Namun mereka lebih daripada institusi pendidikannya. Sedangkan kita yang dari profesinya yang menjamin bahwa kompetensinya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam negeri dan juga oleh masyarakat luar negeri. Nah, di antaranya peran PPNI itu adalah tadi kurikulum, kemudian menjamin kompetensi perawatnya itu sesuai dengan kebutuhan pasar, Oke. melakukan advokasi dan perlindungan perawat, serta menyusun kebijakan-kebijakan yang memang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan pengembangan profesi di tingkat nasional maupun di internasional. Di tingkat nasional kita memang perlu melakukan kerjasama dengan unit atau institusi ataupun stakeholder pemangku kepentingan yang terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian Kementerian Luar Negeri dan Dalam Negeri. Karena itu berkaitan dengan penempatan SDM perawat untuk di daerah-daerah dari Kementerian Dalam Negeri, pengaturan struktur di masing-masing provinsi, bagaimana itu termasuk juga bagian dari kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri untuk membantu komunikasi dengan negara-negara di luar sana dan juga Kementerian Tenaga Kerja menjamin bahwa tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri itu aman dan terlindungi secara hukum. Jadi secara keseluruhan disiapkan gitu ya, Prof? Iya, jadi memang
cukup kompleks persiapannya dan peran PPNI di dalamnya. Oke. Nah, Prof, dalam konteks kerjasama dalam negeri nih, Prof, apa saja sih inisiatif yang PPNI lakukan untuk memperkuat kolaborasi antara perawat, rumah sakit, dan pemerintah daerah? Dan apa saja yang sudah PPNI lakukan, dan juga apa saja yang dilakukan PPNI ke depannya dalam konteks kerjasama? Silakan, Prof. Ya, pertanyaannya banyak banget itu. Ya, jadi pertama inisiatif PPNI untuk memperkuat kolaborasi, dengan rumah sakit dan pemerintah daerah tentu yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita pimpinan DPP PPNI menjamin dan mengawal, untuk pengaturan kebijakan di tingkat pusat, di tingkat kementerian, kebijakan di tingkat menteri yang nantinya akan, diterjemahkan oleh, unit-unit terkait di bawahnya untuk membuat kebijakan yang lebih teknis. Misalnya, perencanaan jumlah, perawatnya, perencanaan, tingkat spesialisasinya, kemudian juga jenis-jenis, pendidikan dan kompetensi yang diharapkan. Nah, dari situ nanti akan, muncul, network yang kita bangun, yang nantinya akan, menjamin seluruh proses, persiapan pendidikan, kemudian proses pendidikannya sendiri, sampai pendistribusiannya itu dijamin sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga, ini nanti, oleh DPP PPNI yang sudah dijembatani untuk, melakukan komunikasi ataupun mediasi ke kementerian, sudah seharusnya dilanjutkan juga oleh PPNI di tingkat daerah, Betul. yang nantinya akan, mencoba membuka komunikasi, melanjutkan komunikasi yang sudah dilakukan di pemerintah pusat. Mereka akan membuka, komunikasi dengan pemerintah daerah. Dan tentu saja karena komunikasi antara DPP dengan DPW ataupun DPD PPNI sangat lancar, tidak ada masalah, eee, proses pendampingan PPNI di daerah itu selalu dikawal oleh DPP PPNI. Sehingga, menjamin apa yang tadi kita harapkan, dari segi jumlahnya, kemudian dari segi kualitas perawatnya, Oke. kemudian jenjang pendidikan yang diinginkan, berapa yang ingin dihasilkan dari nurse spesialis, dan mungkin di beberapa daerah masih ada yang membutuhkan nurse vokasi. Nah, itu yang kemudian didiskusikan. Nah, tadi, juga ditanyakan, apa yang sudah dilakukan, PPNI dalam konteks kerjasama kita sudah, tadi membuat, MOU dengan kementerian-kementerian, yang sudah pasti Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, dan juga, mmm, badan-badan atau unit-unit yang sejajar dengan kementerian, ya, misalnya BNN, kemudian, eee untuk, kebencanaan, itu juga kita sudah melakukan, memulai dengan membuat MOU dan, PKS. Dan tentu saja ini sudah merupakan sebuah terobosan yang dibutuhkan, eee, terutama dari kebutuhan, kerjasama di dalam negeri. Nah, untuk, luar negeri belum ditanya ya? Iya. Siap, Prof. Jadi, lantas bagaimana nih, Prof, PPNI memastikan bahwa standar keperawatan yang diterapkan di Indonesia itu, relevan dengan perkembangan terbaru dalam dunia medis dan perawatan kesehatan? Silakan, Prof. Ya, relevan atau tidaknya itu tentu, kita, lihat dari, studi ataupun, eee, kebutuhan pasar, ya. Jadi kebutuhan pasar itu hanya bisa dijawab, eee, dengan dilakukannya studi ataupun, riset. Nah, memang, riset secara sistematis yang sifatnya nasional kita memang,
eee, baru merencanakan, melakukan survei nasional, Oke. yang menjawab pertanyaan tadi, di setiap daerah itu butuhnya apa. Nah, yang sudah kita lakukan adalah survei nasional kebutuhan, perawat secara, general, secara umum. Dan itu memang, saat ini dari hasil riset tersebut, dibutuhkan perawat, mmm, nurse generalis, Oke. kemudian juga ada sebagian, nurse vokasi, Oke. atau diploma dan perawat spesialis. Dari situ memang, di setiap daerah membutuhkan beberapa jenis jenjang perawat tadi. Namun memang, kita, sedang merencanakan, riset lanjutannya untuk melihat, di setiap daerahnya itu misalnya berapa jumlah perawat spesialis onkologi dibutuhkan, Oke. kemudian berapa perawat spesialis anak dibutuhkan, itu memang kita sedang, rancang sehingga mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan tahu, jumlah-jumlahnya dan itu nantinya akan tentu, menjawab, apakah itu sudah sesuai, relevan dengan perkembangan, terbaru dari dunia medis. Dan satu hal yang, membanggakan bagi, kita, perawat dan juga PPNI, eee endorsement ataupun usulan, dibukanya, pendidikan perawat itu juga sekarang sudah datang dari, eee eee stakeholders lain, yaitu, pemangku kepentingan lain. Dalam hal ini adalah, rumah sakit, masyarakat ya, dan juga yang didukung oleh Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Dengan, diresmikan oleh kedua kementerian plus, universitas, kemarin itu dilakukan di sebuah, ruang pertemuan ataupun dilakukan, pers conference yang dihadiri oleh beberapa universitas, ternama di Indonesia, diantaranya UHI, UGM, UNER, Oke. Unpad yang memang, mengusulkan mendukung program pendidikan spesialis, onkologi, dan juga di situ ada Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan dari situ kita, lihat bahwa memang, sangat relevan, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pendidikan, spesialis, keperawatan onkologi. Oke, itu jadi, sangat-sangat relevan teman-teman. Jadi, standar keperawatan yang diterapkan oleh PPNI di Indonesia itu sudah diriset sebelum diterapkan. Jadi, dicek dulu nih, disurvei dulu secara nasional, apa saja sih yang dibutuhkan oleh perawat-perawat dan juga masyarakat di daerah-daerah, barulah diterapkan, kayak gitu. Jadi intinya PPNI sudah berusaha untuk bekerja sama dengan totalitas, itu dia intinya. Oke, teman-teman lanjut nih. Prof, bisa sebutin nggak Cof, atau kasih contoh, contoh sukses kerjasama antara PPNI dan institusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan perawat di Indonesia, Prof? Jadi kalau cerita suksesnya sebenarnya sudah banyak ya, Oke. kenapa saya katakan sudah banyak, karena, semua pendidikan, keperawatan di Indonesia itu selalu di-endorse ataupun didampingi, oleh PPNI. Oke. Sehingga sebagai contoh, eee, berdirinya pendidikan S1 keperawatan pertama di Indonesia, di Universitas Indonesia itu juga, digagas ataupun salah satunya pengusulnya adalah dari PPNI. Selain dari CHS ya, Konsorsium Health Sciences. Di situ juga ada dukungan dari PPNI, karena tanpa ada dukungan PPNI tidak mungkin, terjadi. Kemudian termasuk juga pendidikan spesialis keperawatan pertama di Indonesia. Itu juga, atas dukungan dari PPNI. Oke. Tidak bisa seperti Universitas Indonesia, tanpa menggandeng PPNI dalam,
membuat pendidikan spesialis tersebut. Nah, termasuk juga kemarin dalam proses pendidikan spesialis onkologi yang memang benar-benar di-endorse oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, itu merupakan bukti nyata bahwa PPNI telah berhasil membangun kerjasama dengan pendidikan tinggi, dalam hal ini kemarin dengan beberapa perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) yang memang dimotori oleh Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Keperawatan, dan juga beberapa fakultas keperawatan yang ada di Indonesia, yaitu membuat pendidikan keperawatan spesialis onkologi sebagai bukti nyata bahwa kerjasama antar beberapa pemangku kepentingan menghasilkan sebuah pendidikan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Dan itu juga karena di dalamnya proses pendidikannya itu menggunakan evidence based practice, sehingga bisa dijamin bahwa apa yang dipelajari oleh peserta didik, dalam hal ini peserta didik spesialis keperawatan, mampu menghasilkan standar-standar layanan spesialistik yang dihasilkan dari sebuah riset. Dan dari riset itulah kemudian dibuat sebagai standar layanan untuk layanan keperawatan. Jadi standar layanan keperawatannya bukan dari mengambil sumber buku saja, tetapi lebih kepada studi literatur yang lengkap, yang komprehensif, kemudian diuji cobakan pada lingkungan layanan keperawatan, dan hasilnya efektif, kemudian itu dijadikan standar. Dan itulah bukti kesuksesan kita di dalam sebuah program kerjasama. Oke, nah Prof, pastinya kerjasama internasional ini kan sangat penting dalam pengembangan profesi perawat ya Prof. Apa saja Prof bentuk kerjasama internasional yang telah dijalin oleh PPNI untuk meningkatkan kompetensi dan standar keperawatan di Indonesia? Ya. Kerjasama internasional yang sudah kita buat sebenarnya memang melibatkan unsur-unsur ataupun faktor kunci yang bisa membuat keputusan yang kita buat di dalam penyusunan standar profesi, ataupun standar kompetensi dan layanan kesehatan itu sesuai dengan standar internasional. Kita sudah melakukan kerjasama dengan ICN, yaitu International Council of Nurses, dan alhamdulillah baru 2 minggu yang lalu saya dan Bapak Ketua Umum, Bapak Dr. Hari Fadila, dan juga Ketua Departemen Kerjasama Luar Negeri, Ibu Nuni, kita menghadiri pertemuan ICN di Malaysia. Dan apa yang kita lakukan adalah membahas tentang standar pelayanan kesehatan dan standar pelayanan keperawatan yang ada di dunia, yang kemudian kita coba adopsi pada layanan keperawatan di Indonesia. Nah, tidak hanya dengan PPNI kita tidak hanya dengan ICN PPNI melakukan kerjasama, tetapi juga sudah sejak lama PPNI juga bekerja sama dengan WHO dalam menjamin bahwa apa yang kita miliki sebagai unsur dari tenaga kesehatan yang akan menunjang kebijakan-kebijakan di World Health Organization itu pun kita secara aktif terlibat di dalamnya. Di antaranya kita selalu aktif di dalam melibatkan WHO di pertemuan-pertemuan keperawatan. Dan kebetulan sekali saya pun dulu pernah bekerja di WHO.
Jadi, link ataupun network, tersebut saya gunakan untuk menjadi jalan ataupun jembatan antara, PPNI dengan WHO yang, tentu apabila ada sebuah informasi terbaru ataupun kebijakan internasional tentang kesehatan yang terbaru seperti penanganan, COVID-19 beberapa tahun yang lalu, itu kita selalu mendapatkan update yang, terkini. Sehingga tentu saja, apa yang kita, gunakan sebagai acuan, adalah hal-hal yang terbaik yaitu dari, WHO dan ICN. Dan, itu, terbukti sangat, membuat kita percaya diri pada saat mengatasi, pandemi COVID-19. Kita, dengan support yang mereka, berikan dari, WHO maupun dari ICN, kita, di titik-titik krisis yang terendah, di saat tenaga kesehatan tidak mau lagi, atau takut untuk, terjun, melayani, pasien. Kemudian, ICN menyatakan bahwa perawat adalah tenaga kesehatan paling depan yang harus, berada di depan untuk menolong kalau sudah tidak ada lagi, profesi lain yang, mau turun ke, eee menangani pasien-pasien tersebut. Sehingga memang di saat itu kita secara intens melakukan pertemuan-pertemuan secara daring, kita mendiskusikan apa yang harus kita lakukan dan alhamdulillah kebijakan yang dilakukan oleh PPNI di dalam, memobilisasi, perawat-perawat dan termasuk mahasiswa keperawatan untuk turun, menangani pasien-pasien COVID itu menjadi sebuah contoh, sukses yang kita sudah pernah lakukan. Baik. Nah, Prof, di dalam, perjalanan PPNI menuju menjalin, kerjasama baik dalam atau luar negeri itu pasti ada tantangan ya, Prof, ya kan. Ada nggak sih, Prof, tantangan terbesar yang dihadapi PPNI dalam menjalin kerjasama internasional terkait dengan standar keperawatan? Dan bagaimana cara PPNI mengatasinya? Silakan, Prof. Ya, beberapa waktu yang lalu juga, kita selalu aktif terlibat di dalam, mmm, kumpulan perawat se-Asia ataupun Asia Tenggara, Oke. eee, terutama dalam menyepakati kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat di tingkat ASEAN. Oke. Dan saat itu alhamdulillah kita tidak pernah absen untuk selalu hadir dan, sumbang saran, terhadap, standar-standar yang diusulkan ataupun disepakati bersama di tingkat ASEAN. Dan alhamdulillah standar itu, sudah kita, coba implementasikan di antaranya, bahwa kita di dalam, melaksanakan profesi keperawatan, memberikan asuhan keperawatan, kita menjamin bahwa standar, tingkat ASEAN yaitu memperhatikan aspek perlindungan, pasien, yang menjadi utama dan, masalah etis dalam perlindungan pasien inilah yang menjadi faktor utama di dalam kita, menerapkan semua, eee, tindakan ataupun asuhan keperawatan. Maksudnya apa? Seringkali, kita berada pada posisi superior sebagai tenaga kesehatan, dalam hal ini tenaga keperawatan. Superior dalam artian, pasien sangat tergantung dari tenaga kesehatan, dalam hal ini keperawatan. Dan di saat itulah kita harus memutuskan yang terbaik bagi pasien, bukan yang terbaik bagi perawat ataupun bagi rumah sakit. Nah, contohnya apa? Misalnya dengan layanan, kesehatan yang menggunakan jaminan kesehatan nasional BPJS. Oke. Nah, kita sebagai, individu profesi keperawatan yang juga mengetahui, kebijakan layanan BPJS tersebut harus berfungsi sebagai advokat, yaitu menyarankan pada pasien dan keluarganya layanan keperawatan yang terbaik bagi pasien. Oke. Yang memang bukan yang terbaik bagi rumah sakit. Misalnya untuk keuntungan
sebesar-besarnya bagi rumah sakit ataupun kelompok-kelompok tertentu. Itulah yang bagi kami tantangan terbesar adalah bagaimana menjamin tadi proses implementasi dari sebuah kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri itu standarnya itu bisa dijaga. Nah, tantangan lain yang kita hadapi pada saat kita ingin mengimplementasikan Nurses Health Workers Exchange, yaitu tukar-menukar perawat di antara negara-negara internasional tadi. Tantangan terbesar kita adalah bahasa. Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di dunia yang paling banyak digunakan, Global ya global, banyak perawat Indonesia yang belum begitu mahir dalam menggunakan bahasa Inggris tersebut. Sehingga perlu rasanya PPNI bekerja sama terutama dengan institusi pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia untuk memasukkan kurikulum pendidikan keperawatan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Nah, dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pengalaman bekerja di luar negeri, untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan pengalaman menggunakan teknologi yang lebih canggih yang mungkin belum ada di Indonesia, itu bisa terpenuhi dan juga termasuk dalam menjaga keseimbangan pendistribusian tenaga perawat di dunia secara seimbang. Karena saat ini banyak di negara-negara maju yang sudah mengeluhkan mereka membutuhkan keragaman perawat internasional yang bekerja di negara mereka. Terutama di Timur Tengah mereka sangat menginginkan perawat yang bekerja dari Indonesia. Kenapa? Karena saat ini masih terlalu banyak perawat dari Filipina dan juga perawat dari India yang notabene tidak beragama Islam, sehingga ada beberapa kendala di dalam komunikasi ataupun secara budaya. Untuk saat ini perawat Indonesia itu kan semakin terlibat dalam misi kemanusiaan dan program global ya, Prof. Boleh nggak Prof diceritain peran PPNI dalam mendukung perawat di Indonesia di misi internasional dan bagaimana kerjasama ini meningkatkan kualitas perawatan? Silakan Prof. Ya, jadi gini, kalau ditanya tentang perawat Indonesia, keterlibatannya dalam misi kemanusiaan internasional mungkin belum banyak. Belum banyak. Kenapa? Karena memang kita lihat relawan-relawan yang dikirimkan itu memang jumlahnya tidak banyak. Misalnya di daerah konflik seperti di Palestina gitu, kita mengirimkan perawat berikut dokternya itu juga harus memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan yang dikirim di sana. Karena serangan bom dari Israel itu juga dia tidak kenal waktu dan tidak kenal tempat, termasuk rumah sakit pun dibom. Dan tenaga kesehatan yang menjadi korban itu juga sudah cukup banyak. Alhamdulillahnya tidak ada korban dari tenaga kesehatan Indonesia. Nah, sehingga kalau dikatakan peran kita, memang kita sudah rasanya selalu mengirimkan tenaga keperawatan di daerah-daerah yang membutuhkan misi kemanusiaan, namun memang sifatnya belum program nasional. Artinya kita bekerja sama dengan LSM ataupun institusi ataupun organisasi yang memang sangat dekat dengan pengiriman bantuan, logistik, bahkan tenaga kesehatan seperti Palang Merah Indonesia itu kita mendukung. Artinya kita membantu
memobilisasi perawat-perawat untuk dilakukan pemilihan, seleksi terlebih dahulu. Karena kita tidak menginginkan perawat yang akan dikirimkan itu eee, tidak sesuai dengan kompetensinya. Perawat harus memiliki kompetensinya yang standar, terutama di daerah-daerah bencana, yaitu kemampuan untuk merawat luka, kemampuan untuk menjadi asisten proses pembedahan yang nantinya bisa meningkatkan eee eee, angka kesuksesan di dalam proses penyembuhan ataupun pembedahan tersebut. Sehingga memang contoh walaupun program pendampingan jamaah haji selama ibadah haji, itu juga kontribusi PPNI sangat besar. Kita terlibat di dalam menjamin perawat-perawat yang akan diseleksi, yang dikirim itu sesuai dengan kompetensi standar perawat yang akan mendampingi sejumlah orang selama menjalani prosesi ibadah haji. Demikian pula juga dengan eee misi-misi kemanusiaan yang tadi sudah disebutkan, kita selalu bekerja sama dengan WHO, dengan ICN, Palang Merah Internasional, dalam membantu memobilisasi dan menseleksi. Termasuk juga di dalamnya adalah memastikan bahwa perawat-perawat yang akan dikirim ke luar negeri itu, di daerah konflik, itu mampu juga berbahasa asing standar, yaitu berbahasa Inggris. Itulah yang sudah kita lakukan keterlibatan kita di dalam penyediaan ataupun fasilitasi perawat Indonesia terlibat di dalam misi kemanusiaan global. Oke. Nah, Prof, dalam hal teknologi nih, Prof, dalam hal teknologi dan digitalisasi, Prof, bagaimana PPNI bekerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri untuk memajukan inovasi dalam keperawatan? Silakan, Dok. Iya, ya ini juga. Ini apa ya, challenge yang saat ini sebenarnya talent-talent perawat muda itu sudah mulai mencoba membuat teknologi, terutama di proses pendidikan tinggi, pendidikan magister maupun doktoral. Mereka mencoba sudah banyak berlomba-lomba menciptakan aplikasi teknologi yang bisa membantu masyarakat, dalam hal ini pasien, di dalam menjaga kesehatannya. Termasuk juga teknologi-teknologi yang sudah diciptakan oleh mahasiswa doktoral Universitas Indonesia, misalnya alat untuk mencegah terjadinya luka pada pasien diabetes mellitus. Dan itu sudah diciptakan dan saat ini alat tersebut sudah dipatenkan dan menjadi kolaborasi antara ilmuwan perawat dan ilmuwan dari fakultas teknik. Ya, itu menciptakan alat, dia menggoyang-goyang kaki selama pasien itu dirawat sehingga pasien diabetes mellitus yang aliran darahnya sudah mulai tidak lancar dan itu yang menyebabkan terjadinya mudah terjadi luka. Kemudian aliran darah menjadi lancar dan tidak mudah terjadi luka, dan itu merupakan bentuk pemanfaatan teknologi yang diciptakan oleh mahasiswa ataupun profesi perawat. Termasuk juga digitalisasi tadi. Banyak sekarang aplikasi yang sudah membantu pasien-pasien hipertensi, pasien-pasien kanker, atau lansia. Bahkan ada aplikasi yang baru saja diciptakan oleh mahasiswa keperawatan Universitas Indonesia, yaitu alat pendeteksi kalau lansia di rumah jatuh. Dan itu sudah dihubungkan dengan aplikasi Android, sehingga orang tua maupun tenaga kesehatan yang ada di puskesmas mengetahui ada satu lansia yang ada di RT sekian, kelurahan mana, itu jatuh, dan tinggal komunikasi ke RT setempat untuk bisa ditolong karena mengalami jatuh. Dan itu sebuah eee, kemajuan teknologi yang sudah diciptakan, yang memang
membutuhkan juga dukungan dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Industri, betul. Karena kalau alat ini belum massal digunakannya memang belum atau tidak memberikan manfaat pada masyarakat luas. Nah, ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar produk-produk kemajuan teknologi tersebut bisa dimanfaatkan dan digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Oke, nah itu dia teman sejawat, pemanfaatan dari teknologi di zaman sekarang. Jadi sangat sesuai pada tempatnya, pada bidangnya. Jadi semoga organisasi profesi ke depannya semakin maju, lancar, jaya. Nah, Prof, ada nggak Prof harapan Anda untuk masa depan kerjasama dalam negeri dan luar negeri PPNI dalam peningkatan standar keperawatan di Indonesia? Dan bagaimana peran perawat muda dalam mewujudkan visi tersebut? Ada ikut andil kan ya perawat muda ya gitu. Silakan Prof. Kalau peran PPNI ya dalam, ya harapan saya terhadap ke depannya terhadap PPNI dan juga perawat generasi muda ya. Sebenarnya memang tadi PPNI sudah dibangun oleh orang-orang yang secara mumpuni membangun organisasi profesi ini menjadi organisasi yang matang. Baik dari segi kemampuan untuk mendampingi profesi keperawatan menjadi profesi yang profesional, tetapi juga bisa berada di tengah-tengah profesi lain, kemampuan berpolitiknya yang cantik. Oke, sehingga memang saat ini kita mungkin sudah harus menentukan strategi di dalam menentukan arah perkembangan profesi ke depan. Kita tidak boleh selalu bertentangan dengan pemerintah. Kita harus sejalan dan kalau perlu mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Saat kita sudah bisa diterima oleh pemerintah ataupun pejabat yang berada di dalam posisi strategis tersebut, maka tentu lobby ataupun negosiasi akan jauh lebih mudah dilaksanakan. Dan bagaimana peran dari perawat muda ya. Jadi memang contoh yang menciptakan detektor lansia jatuh yang ada di rumah itu juga ada itu mahasiswa aplikasi itu. Jadi perawat muda ini mereka mencoba menciptakan hal-hal yang baru. Tentu hal-hal baru itu tidak harus sesuatu yang amat sangat canggih ya. Bahkan dari sebuah penggunaan aplikasi yang ada ataupun penggunaan WhatsApp itu pun bisa dengan mudah digunakan sebagai salah satu media yang membantu pemberian pelayanan keperawatan kepada pasien-pasien yang ada di masyarakat dengan membuat WhatsApp group yang di dalamnya ada moderator untuk mengatur lalu lintas komunikasi yang intinya pasien di dalam WhatsApp group itu bisa berbagi pengalaman. Sehingga anggota WhatsApp group itu tidak merasa cemas, tidak merasa ditinggal karena seperti pasien-pasien tertentu, pasien HIV sebagai penelitinya, saya melihat bahwa pasien-pasien HIV itu butuh adanya perasaan aman bahwa dirinya berada di dalam tangan profesi yang sangat kompeten di dalam memberikan asuhan keperawatannya sehingga mereka yakin untuk disiplin mengkonsumsi obat-obatan, menjaga kehidupan sehat dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dan menjauhkan dirinya dan meninggalkan kebiasaan buruk yang beresiko yang memungkinkan mereka mungkin akan menyebarkan penyakit tersebut ke orang lain ataupun dia sendiri tertular penyakit-penyakit yang baru. Sehingga memang generasi muda dari perawat ini sangat dibutuhkan
ikut sertaannya di dalam proses pembangunan profesi dan juga pembangunan kesehatan di Indonesia dengan menghasilkan riset-riset yang terbaik, Oke. kemudian terlibat di dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan kesehatan ataupun non-kesehatan, yang intinya kita harus menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa perawat itu tidak hanya mampu merawat, pasien-pasien yang sakit, tetapi juga mampu merawat bangsa ini Oke. menuju, gerbang kesuksesan 2045 Indonesia Emas. Oke. Terakhir nih Prof, ada motivasi nggak Prof untuk para teman-teman perawat kita yang sedang bertugas di sana, di luar, untuk semangat mereka nih Prof? Silakan Prof, bisa disampaikan. Ya, jadi, mungkin pesan saya pada teman-teman perawat bahwa, eee, apapun peran kita di dalam pelayanan kesehatan, baik itu di layanan, rawat inap, rawat jalan, kamar operasi, atau bahkan di puskesmas, di masyarakat, eee, yang memang langsung berkaitan maupun tidak langsung berkaitan, misalnya teman-teman yang berada, di institusi pendidikan, marilah kita sama-sama bergandengan tangan untuk menciptakan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan keperawatan yang terbaik bagi negeri ini dan juga bagi dunia. Jangan kita bermimpi untuk bisa sukses hanya di institusi kita saja. Kita harus sukses di Indonesia, bahkan juga harus sukses di dunia. Bagaimana caranya? Kita harus songsong masa depan yang begitu cerah. Kita lihat, eee, kesempatan untuk berkembang sangat terbuka lebar di luar sana. Jadi jangan pernah kita hanya menutup, mata dan telinga kita pada kesibukan rutin kita sehari-hari, ya. Bukan berarti kita tidak boleh, bekerja tekun pada kegiatan rutin kita, bukan. Tapi setelah kita sudah melaksanakan tugas kita utama tadi, kita coba buka peluang-peluang lain, komunikasi yang lebih luas dengan profesi lain, bahkan di luar, tempat kita bekerja. Kita mencoba untuk melihat bahwa ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan oleh kita sebagai perawat. Dan jangan lupa, saat kita menginginkan masyarakat Indonesia sehat, kita tidak hanya memberdayakan kemampuan masyarakat di dalam menjaga kesehatannya, tapi yang lebih penting lagi bahwa banyak masalah kesehatan bermula dari masalah ekonomi. Oleh karena itu, kita perlu juga berdayakan masyarakat dari segi ekonomi. Buat mereka berdaya untuk mampu mendapatkan sebuah pekerjaan ataupun penghasilan. Di saat penghasilan mereka miliki, di saat itulah mereka memiliki kemampuan secara finansial untuk menjaga kesehatannya. Sehingga, sekali lagi, bukalah kesempatan untuk berkomunikasi, membaca, ataupun memperluas wawasan, networking kita dengan masyarakat di luar sana yang begitu luas yang belum kita eksplor. Oke, itu dia teman-teman. Podcast hari ini bersama Prof. Agung Waluyo selaku Ketua DPP Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri. Dan untuk kalian semua ada sedikit informasi tentang PPNI Pay, aplikasi yang sudah dirilis atau diluncurkan oleh PPNI Pusat. Kalian bisa langsung cek aja aplikasinya ada di Play Store, namanya PPNI Pay. PPNI Pay ini adalah aplikasi untuk semua atau segala transaksi online. Kalian bisa bayar apapun. Beli token listrik, top up pulsa, bayar cicilan tagihan online, itu bisa semua di situ. Satu aplikasi bisa untuk semua. Untuk downloadnya kalian bisa cek link di deskripsi di bawah sini. Jangan lupa di like, komen video ini, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih Prof. Agung Waluyo, terima kasih banyak Pak sudah mampir di podcastnya CNS Strip Cimanyo. Terima kasih. Terima kasih.